Hari ini kita ada pemasangan Duromoto terbaru nih, X1 GT di motor NMAX. Nanti kita pandu, kita tutorial cara pemasangannya tanpa potong-potong kabel nih. Kita pakai relay Duromoto biar gampang dan nggak perlu potong kabel. Pokoknya jadi simple banget. Nanti kita jelasin satu persatu tahapnya, ikutin terus ya. Pakai relay Duromoto ini nanti udah sama lampunya plug and play, sama saklarnya juga plug and play. Terus disambung ke motornya itu minimal cukup dengan 3 kabel, 2 kabel ke aki plus dan minus ya, sama satu lagi ke kontak. Cuma nyambung ke motor 3 kabel aja udah gampang banget, udah bisa nyala. Dan ada satu opsionalnya disambung ke lampu jauh. Dan nanti kita pemasangannya nggak ada potong-potong kabel atau melukai kabel, jadi aman banget, simple banget. Kalian mau cabut nanti nggak ada bekasnya sama sekali. Untuk relaynya kita tempatkan di area depan sini ya. Kabelnya masuk ke bawah kolong, terus ke samping. Dari sini masuk ke samping, kabelnya ada di sini nih, tuh ya, ke samping masuk ke tempat aki. Positifnya ke positif, kabel merah ini yang ada sikringnya ke positif, yang hitam ke negatif. Simple banget ya. Itu 2 udah kabel, berarti tinggal 1 kabel lagi yang kita sambungin. Keluaran dari relay ini ada 3 kabel, ada biru, merah, dan kuning. Nah, yang kita pakai untuk di NMAX ini adalah kabel merah dan biru. Untuk kuning nggak kita pakai, jadi kita amankan seperti ini ya. Ini kabel merah sama birunya udah masuk ke area stang ya. Nanti kabel merah itu akan masuk ke soket yang ini, kita sambungkan ke kabel biru garis hitam. Ini untuk kabel merahnya, untuk kontaknya ya. Kalau ini udah kesambung, operasional lewat saklar, udah bisa dipakai. Nah, sekarang tinggal kita sambungin kabel biru nih. Yang kabel biru ini untuk lampu jauh. Lampu jauhnya NMAX New itu ada di soket yang ini, yang 3 pin, yang kabel warna kuning. Yang kabel warna kuningnya ya. Nanti kita sambung ke situ. Jadi nanti kalau dia pakai lampu jauh, lampu Duromotonya bisa ikutan nyala. Kabelnya kita selipin aja lewat belakang seperti ini ya. Jadi kita nggak potong-potong kabel nih. Tuh, tinggal kita selipin ke belakang, gampang banget. Bisa kelihatan kan? Jadi nggak potong-potong kabel, dimasukin aja ke situ. Nanti tinggal kita selotip nih kabelnya ke kabel ini. Kita selotip biar dia nggak lepas, nggak gampang lepas gitu. Nanti kita selotip biar kuat seperti ini jadinya. Kalau sudah diselotip tuh, jadi aman, kuat, jadi nggak takut ketarik-tarik. Dan ini kabel menuju saklar ya. Jadi yang ke dalam stang itu ada 3 kabel, kabel biru, kabel merah, dan kabel untuk ke saklar. Dia ke sini tuh, seperti itu. Saklarnya kita taruh di spion bagian bawah kayak gini ya. Nanti di atas baru masukin spion. Jadi nanti penutup karet ini bisa tetap ketutup dan dia masih aman, masih enak juga dipencet, diakses tuh masih enak banget. Untuk kabel output dari relaynya 4 sekun cewek kita beginin ya. Kalau gue sukanya sih gue kasih selotip begini untuk mencegah ini isolatornya nih, kondom sekunnya ini turun. Kalau ada selotip di bawah kan dia nggak mudah turun gitu, karena ini cukup longgar. Kadang-kadang suka turun, takutnya konslet. Kalau dia turun bisa bersentuhan satu sama lain, jadi bisa konslet gitu. Jadi ini gua akalin seperti ini biar dia tidak mudah turun. Untuk sekun dari driver gue pasangin selang bakar ya, heat shrink seperti ini, ukuran 0,4, karena di bagian bawahnya ini dia biasanya tidak tertutup oleh kondomnya itu. Jadi kita amanin biar menghindari konslet ya. Nah, ini untuk dari lampu dan relaynya, ini sengaja gue balik ya. Gue crossing yang putih ke kabel kuning, yang kuning ke kabel putih. Kenapa? Karena saklarnya di sana tuh, saklarnya kebalik, tombol 2-nya ke bawah, tombol 1-nya ke atas. Nah, karena itu jadi kabelnya kita cross. Jadi kalau kita pencet tombol 2 dia jadi sinar putih, tombol atas tombol 1 dia jadi sinar kuning. Sinar kuning itu untuk lampu jauh ya, lampu dekatnya ke bawah. Relaynya ditempatin di sini, tuh di sebelah situ. Untuk driver kita tempatin di sini. Jadi aman. Ini nanti kabel masuk ke dalam. Tuh, jadi rapi, nggak berantakan seperti itu. Untuk lampunya sendiri ada di kolong. Kita setting rapet seperti ini ya. Pakai bracket seperti itu, bracket. Ini alasannya kenapa dibikin rapet, karena spakbor NMAX itu bentuknya V begini ya, bertanduk ujungnya. Makin ke pinggir dia makin sempit jarak mainnya. Nih, jarak main sok ya. Kalau ke bawah tuh makin lebar, makanya kita setting
lampunya rapat di tengah, jadi dia jarak mainnya masih aman, nggak mentok. Udah kita ukur dia nggak mentok, dan sinarnya tidak ketutupan dagu, masih keluar seperti itu. Nah ini dia nih settingannya tuh, bautnya ada di sini nih sekitar mungkin 3-4 mili ya. Nih bracketnya dudukan, dengan yang bagian panjangnya itu ada di bagian kanan, di bagian bawah nih yang panjangnya ya, kan dia L gini ya, bagian bawahnya panjangnya ada di bawah, dan di bracket dasarnya ada sekitar 3 mili naik ke atas di baut yang bawah pasangnya seperti itu. Jadi aman, dan dia tetap kokoh karena dia bagian atasnya nih agak susah ya kelihatan. Belokin, kelihatan nih bagian atasnya ini ada besi penyambung, jadi dia kokoh, nggak goyang kiri kanan. Jadi begini penampakannya kalau sudah nyala tuh. Ini keren ya, lensanya tuh tebel banget kalau X1 GT. Sekarang kita lihat contoh sinarnya ya. Tuh sinarnya masih terpasang, kelihatan dengan sempurna di tembok, nggak ketutupan dagu. Ini sinar jauhnya tuh sama juga, nggak ketutupan dagu, jadi aman. Cakep nggak tuh? Sinar yang padat banget, lurus juga, dan dia dengan bracket itu jadi nggak getar ya kalau pasang di situ. Oke, ini sinar lampu standarnya kalau malam nih kayak begini. Terus ini sinar X1 GT, lampu dekatnya warna putih seperti itu. Dia lebar sampai ini 2 jalan ya, 2 jalur nih, 2 jalur mobil. Terus ini sinar jauhnya gitu, dan ini kalau kedua sinar jadi kayak gitu. Jadi ini lampu jauh sama lampu jauh motor ya. Tuh mantap ya. Gimana menurut kalian?